hal menarik apa lagi nih Jis yang bisa kita share ke teman-teman terkait dengan pengalaman 8 tahun berbisnis? Selain kemarin tuh bisnis plan ternyata tidak selalu lancar ya. Yeah. Kemudian analisis kita selama 8 tahun ini yang bikin laku produk kita, jasa kita itu salah satunya awareness ya. Ya. Nah, ada lagi nggak selain itu yang bisa kita share ke teman-teman nih yang menarik apalagi? Ini gaya hidup. Gaya hidup nih. Gaya hidup orangnya kita atau gaya hidup apanya nih? Gaya hidup pebisnis. Oh, gaya hidup pebisnis. Bakal berbeda. Misalkan teman-teman awalnya kerja, tiba-tiba berbisnis, nah gaya hidup berubah. Oke. Yang kita perhatikan dari teman-teman UMKM juga atau kita juga nih? Semuanya. Oh, semuanya. Oke. Apa nih ya gaya hidup apa nih? Gaya hidup ini sebenarnya bukan apa ya? Mungkin persamaannya adalah cara hidup mungkin ya. Jadi bukan gaya hidup tapi cara hidup gitu. Cara hidup berbeda gitu. Kalau gaya hidup kan kesannya tuh kayak yang ini, kayak yang mewah-mewahan, glamor gitu. Ya, kalau ini cara hidup. Survival mungkin gitu ya. Karena tidak seindah yang dikatakan motivator nih. Oke. Soalnya kan gini, kata motivator, enaknya jadi pebisnis, nggak diatur-atur sama bos. Benar. Bebas. Benar. Mau main tinggal main, mau libur tinggal libur, benar. Gitu kan? Iya. Emang tidak seperti itu. Gimana ya? Jadi itu hanya sebagian inilah, bagian positifnya. Tidak dijelasin semuanya gitu. Oh. Oke, itu memang bagian dari cara hidup ataupun gaya hidup dari seorang pebisnis kayak gitu ya. Iya, tapi nggak diceritain semuanya. Itu hanya sebagian kecil gitu ya. Iya. Nah, terutama kalau teman-teman misalkan sebelumnya jadi karyawan dulu. Oke. Termasuk saya dulu termasuk dulu juga saya karyawan kan. Pernah jadi karyawan ya? Lumayan, wah ternyata berbeda nih gitu. Cara hidupnya berbeda. Oke. Nah yang pertama adalah di waktu kerja. Oke. Yang selalu dipromosikan kan oleh coach atau motivator atau menjadi stereotip lah bahwa jadi pebisnis itu banyak waktunya katanya gitu. Oke. Banyak waktu luangnya, padahal enggak. Oke. Justru malah banyak waktu kerjanya. Ya dianggapnya kan ya orang kita pemilik bisnisnya ya bebas dong gimana kita gitu ya. Ya bebas. Tapi sebetulnya bebas itu bukan artian bebas begitu juga gitu ya. Ya benar. Ya, justru karena bebas nih, jadi tidak ada jam kerja. Jadi bebas, kerjanya bisa di jam berapa aja gitu. Oh iya. Ya jadi bebas jam kerjanya bisa di jam berapa aja gitu jadi ya. Jam berapa aja, jadi sangat bebas gitu. Yang awalnya mungkin dari pagi sampai sore gitu ya. Kalau jadi pebisnis ya kita jadi bisa kerja terus gitu. Bisa pagi, siangnya istirahat, bisa sore harus dilanjut, malam juga tengah malam harus lanjut lagi gitu ya. Ya, nah ini terjadi di fase dimana kita masih merintis lah. Di awal. Oke. Bahkan kesulitan lah. Kita pebisnis banyak yang kesulitan untuk keluar dari zona ini nih. Ya memang fase awal kan fase yang kita merintis benar-benar berjuang ya. Benar. Bahkan ibaratnya kalau kerja itu hampir 24 jam gitu ya. Ya bisa dikatakan itulah. Jadi nggak ada pembedanya lah antara waktu kerja dan waktu tidak kerja. Gitu. Ya karena kan merintis kita pengen benar-benar struggle lah. Struggle menjalani bisnis, pengen terus. Ya karena bisnisnya belum stabil gitu kan. Ya itu penyebab utamanya. Orderan itu yang masuk belum stabil gitu kan. Akhirnya kita nyari, kita marketing, bahkan tengah malam kita melakukan marketing misalnya kayak gitu ya. Benar. Jadi penyebabnya adalah karena belum stabil. Oke. Si bisnisnya nih, pelanggannya belum masuk, belum bisa diprediksi gitu ya. Sehingga
aduh belum ada pelanggan nih, belum ada yang beli nih. Saya harus ngapain nih gitu. Jadi ayo aja gitu ngulik gimana caranya saya dapat pelanggan. Ada yang mungkin tiba-tiba ngeset iklan, tiba-tiba mikirin misalkan saya bikin konten apa. Gitu aja terus gitu. Gimana caranya saya dapat pelanggan nih gitu. Iya. Dan itu bisa di jam berapapun gitu. Ya itu di fase-fase awal tuh kayak gitu ya. Iya, nah terus misalkan tiba-tiba klien misalkan pengen meeting misalkan. Bisa nggak jam 10 malam misalkan. Ditolak, waduh pemasukan masih belum stabil gitu ya. Nah itu. Enggak ditolak ini jamnya, waduh jamnya ngantuk, istirahat nih. Walaupun misalkan meetingnya ini online ya, tapi tetap untuk sebagian orang, aduh udah habis nih energi gitu. Iya. Itu ya pengalaman selama 8 tahun di awal-awal tahun perintisan kayak gitu ya. Bahkan sampai sekarang juga. Ternyata masih ada sisa-sisa ya, sisa-sisa di awal ya. Ya karena itu tadi kestabilan ini nih harus bisa gimana caranya kita harus bisa menstabilkan ini gitu. Iya. Dan ini malah bisa menjadi lingkaran yang kita susah nih keluar dari zona keluar ini. dari situ. Iya benar. Oke. Nah itu ya, jadi pertama adalah jam kerja dan jam tidak kerja itu jadi menyatu. Jadi menyatu ya. Ya terutama mungkin ini di kelasnya kelas para UMKM ya. Apalagi UMKM benar. Ya gitu. Kalau pabrik itu sebetulnya PT yang besar kayak gitu sebetulnya sama aja sama kayak UMKM kayak gitu ya. Ya. Bisnisnya itu ya jualan barang, misalkan produksi sepatu tapi dalam skala besar misalnya gitu. Ya. Cuman ya mereka stabil pembelinya gitu. Benar. Jadi sebenarnya gini, kalau bisnis itu kan kita bikin rutinitas, di mana rutinitas ini menghasilkan uang secara rutin juga gitu. Nah nanti si rutinitas ini kita bisa dijalankan oleh orang lain gitu. Rutinitasnya. Ketika sistemnya rutinitas kemudian dibuatkan sistemnya gitu ya. Ya rutinitas kan adalah sebuah sistem lah. Oke. Kita nggak harus bicara soal IT gitu ya. Tapi kita bicara ada orang yang ngobrol sama konsumen. Ya. Mau auto offline langsung gitu ya. Ya sederhananya itu rutinitas lah ya di bisnis gitu. Benar. Ada yang produksi, ada yang menjualnya, ada yang apanya gitu ya. Ada yang ngirim barangnya, ada yang packing, nah gitu. Jadi kita bikin rutinitas. Rutinitas ini udah bisa menghasilkan uang nih. Ya udah kita ganti nih orang-orang yang ngelakuin ini misalnya pakai karyawan. Ya tidak harus kita. Ya. Sehingga nanti si rutinitas ini akan menghasilkan uang gitu. Ya ibaratnya ya tadi kalau misalkan skalanya udah rutinitasnya udah oke. Ya udah besar kayak jadi pabrik misalkan. Itu kan udah besar tuh. Ya. Menghasilkan uangnya rutinitasnya. Kita gitu. bisa nunduk manajer produksi. Misalkan kita bisa nunjuk manajer keuangan. Ya. Gitu ya. Kita bisa menunjuk manajer maintenance. Ya. Kayak gitu ya. Gitu. Dan kita hanya mengawasi manajer-manajernya. Benar. Kayak gitu ya. Ya. Kayak artinya gitu. kerja kita jadi lebih ringan lah. Tinggal hanya mengawasi, ibaratnya kayak Benar, gitu. benar. Sebetulnya berat-berat juga ngawasin kan. Ya jadi secara tenaga lebih ringan, tapi secara tanggung jawab ya lebih besar. Lebih gitu. besar. Karena orang yang masuk ke rutinitas ini lebih banyak gitu. Ya, artinya kan pengawasannya harus ekstra ketat kayak gitu ya. Jangan sampai kitanya di pengawasannya asal-asalan kayak gitu. Tapi secara jam kerja juga jadi lebih ringan gitu ya. Lebih ringan. Kita nggak harus pengawasan setiap hari dong gitu ya. Ya. Bahkan hanya bisa random nih. Kita bisa ngacak mereka kerjanya nggak bener nggak. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba kita inspeksi misalnya gitu ya. Melakukan pengawasan gitu ya. Bisa. Kayak gitu. Dan jadi si sistem ini atau rutinitas ini kita bikin rutinitas dulu, baru nanti barulah kita bisa terbebas dari yang tadi yang kerja yang tidak terwaktu gitu. Ya di skala kecil juga bisa sih sebetulnya, di skala UMKM yang kecil yang mungkin punya karyawan cuman 10 kayak gitu. Bisa aja sebetulnya. Yang penting rutinitasnya ini udah lancar nih gitu ya. Ya benar. Karena sebenarnya kalau bisnis itu kan
sukses tidak suksesnya kan dilihat dari profit ya sebenarnya. Mau karyawannya sedikit mau banyak, kalau profitnya besar ya bagus gitu sebenarnya, nggak apa-apa gitu. Nggak usah yang wah karyawannya sedikit berarti bisnisnya jelek. Iya. Gitu. Ya kita bisa berdebat soal indikator itulah sebetulnya. Ya. Cuman kalau misalkan kita melihat lah, oke lah kita samakan persepsi dulu, kesuksesannya ada di profit. Di profit. Oke. Nah tapi kalau misalkan pengen lebih bermanfaat ya lebih bagus yang banyak tadi. Iya. Jadi kalau kita melihatnya itu ada di profit, mau karyawannya banyak, mau karyawannya sedikit, itu mah nggak ada masalah ya. Ya nggak ada masalah. Yang penting berarti perusahaannya jalan gitu. Ya, karena profitnya ada terus gitu ya. kan. Nah itu yang pertama kan tadi waktu tuh dimana kita bisa kerja kapan aja nih. Nah ada lagi perubahan cara hidup dari keuangan. Gimana? Ya, nah keuangan ini juga kan kalau kita jadi karyawan tiap bulan tuh ada terus tuh. Malah kita bisa memprediksi kita pengeluarannya apa aja, juga cicilan apa aja misalkan ya. Terus wah masuk kita misalkan gaji 3 juta misalkan. Kita bisa dibagi-bagi lah. Ini buat hidupnya berapa. Nah kalau ketika jadi pengusaha karena tidak menentu nih, akhirnya malah tidak bisa dipos-poskan. Ya ibaratnya kalau karyawan kan dia tahulah per bulan dapat berapa ya. Ya. Dalam 1 tahun itu dia bisa dapat sekian puluh misalkan. Ya. Dia mau ngeposin kemana nih kayak gitu ya. Bener. Apakah mau beli motor, apakah mau beli mobil, cicil mobil kayak gitu ya. Bener. Apakah mau KPR rumah misalnya kayak gitu ya. Ya. Itu bisa terukur. Bisa terukur. Kita Bisa mau terukur. ngambil yang bayarannya cepat ya berarti kita gajinya misalkan dipotongnya banyak, gede bener, gitu ya. Benar. Kita mau ngambil lama ya potongannya kecil kayak gitu ya. Ya. Kayak gitu. Tapi kalau pengusaha nggak jelas itunya nih. Gak jelas, bener. Karena di luar kendali kita itu. Di mana tiba-tiba bisa drop. Wah ini pos kemana nih gitu. Gak cukup buat 1 pos aja gak cukup gitu. Iya. Ada yang tiba-tiba wah berkelimpahan bisa untuk bahkan 3 bulan 4 bulan misalkan. Iya. Iya temanku kan ada tuh yang dia itu salah satu pucuk pimpinan di apa namanya PT konstruksi. Konstruksi itu kan kayak proyek lah ya. Ketika dapat, ketika enggak gitu. Ya. Nah ketika dapat kan gede tuh. Bener. Bisa nutup penghasilan selama 1 tahun gitu. Ya biasanya sih gitu ya. Kayak gitu ya. Tapi ketika dapat, kadang tuh dia ngontrolnya nih gimana nih gitu. Gimana orang ya kan? Bener. Beli apa, tahu-tahu habis aja gitu. Bener. Tapi ada juga yang temen dia bisa apa namanya? Oke tahun ini seret, tapi masih ada yang bekas tahun kemarinnya. Ya uangnya. Iya masih ke save tuh yang tahun kemarin, masih ada cadangan. Artinya tahun sekarang masih bisa safety sampai dapat proyek lanjutan. Ya. Nah itu. Jadi cara hidupnya jadi berbeda gitu. Iya. Dimana kita jadi harus mengontrol dulu nih. Aduh saya pengen beli apa gitu. Kan itu kan sebenarnya serangan psikologis ya. Ketika menerima uang banyak, wah saya pengen beli apa nih gitu. Jadi mudah untuk beli apa saja ya. Iya. Ketika uangnya banyak. Tidak tahu di depan misalkan 0 project gitu. Nggak tahu tahun depannya masanya masa seretnya misalnya gitu ya. Makanya jadi wah cara hidup kalau misalkan teman-teman mau berbisnis nih cara hidupnya harus dirubah lah yang tadinya mungkin teratur. Jadi sekarang susah gitu. Kita harus mengatur sendiri gitu. Ya ibaratnya kan kalau karyawan nih gajian 1 bulan bisa dihitung ke mall itu sebulan 4 kali jajan di mallnya misalkan. Tapi kalau pengusaha yang misalkan dapat proyeknya gede tiap hari jajan di mall misalkan. Iya. Nggak taunya tahun depan nggak ada nih. Kelabakan juga gitu kan. Iya benar. Kalau karyawan kan sebenarnya potensinya kan apa ya?
untuk gaji turun sangat kecil lah persentasinya gitu ya. Sangat jarang terjadi gitu. Paling juga langsung keluar gitu. Ya, kan biasanya sih PHK kasus-kasus misalkan. di karyawan itu kan paling nggak ada itu bonus. Ya. THR mungkin kecil kayak gitu ya. Ya. Tapi gaji tetap segitu. Gaji gitu. tetap gitu. Atau lemburan jadi nggak ada misalnya kayak gitu ya. Ya. Atau tiba-tiba berhenti misalkan jadi 0 gitu kan. Ya, itu mah ekstrimnya kan. Nah, tapi kalau di bisnis, teman-teman bisnis ya bahkan bisa turun gitu. Naik turun. Sehingga ya susah untuk dibaginya gitu. Nggak ada cara ngitungnya ya. Gak ada cara ngitungnya itu. Karena ya gimana mau ngitungnya. Sekarang dapat misalkan kita dapat 200 juta misalkan. Ya buat 1 tahun nutup dong. Buat Ya. kehidupan sehari-hari ibaratnya Ya. gitu ya. Kalau buat beli motor itu udah kebayar motornya cash kayak gitu ya. Ya. Ya 200 juta bisa dong buat 1 tahun lah ya. Ya. Kayak gitu. Tapi tahun depannya ketika kita kalah nih tender sama PT-PT yang lain nggak dapet. Iya udah. Ngitungnya gimana coba gitu. Susah kan. Nah, apalagi kita ngambil yang sesuatu yang rutin. Misalkan misalkan kayak cicilan yang rutin tuh. Cicilan kan nggak mau tahu tuh mau kita ada uang atau enggak harus dibayar kan gitu. Ya melebihi kapasitas penghasilan kita. Iya. Karena kan merasa banyak uang nih. Ya. Nyicil yang lebih gede dong misalnya kayak Ya gitu. benar. Jadi ibaratnya ya sama aja. Karyawan juga meskipun dia stabil ya apa nih yang harus dibeli gitu ya. Cicilan yang mana yang sesuai dengan kemampuan finansialnya. Benar. Pebisnis juga sama. Kita belum tahu nih. Setiap tahun dapat 200 juta. Barangkali tahun depannya dapat 100. Mungkin tahun depannya lagi dapat 300 kan nggak terprediksi ya. Ya. Artinya ya harus sesuai dengan kapasitas finansialnya gitu ya. Benar. Jangan langsung jumawa. Dia langsung aku mau beli yang mahal nih kan. Wah, kacau kan itu. Iya. Nah, jadi perubahan cara hidup ini nih yang kadang membuat kacaunya di sini nih. Oke. Ya. Jadi pelajaran buat teman-teman yang mau berbisnis harus siapkan mentalnya untuk perubahan cara hidup ini. Ya, siap mental ketika tiba-tiba dapat banyak uang kayak gitu ya. Ya. Siap mental juga ketika bisnisnya lagi minus. Iya. Nah, persiapan mental, persiapan fisik karena apa ya? Misalkan zong nih, harus gimana nih kan gitu. Tiba-tiba harus begadang karena misalkan nyari-nyari project, nyari-nyari klien misalkan. Nah itu kan butuh energi lebih tuh. Harus siapin mentalnya dan energi kita secara fisik lah. Ketika di momen-momen itu gitu. Iya, gitu ya. Jadi waktu kerjanya jadi nggak menentu kalau bisnis. Benar. Bahkan sampai sekarang gitu ya. Kemudian apa namanya? Pemasukan finansialnya kayak gitu. Yang nggak stabil. Kita sendiri yang menstabilkannya lah. Gitu. Kita sendiri yang menstabilkannya dengan gaya hidup yang disesuaikan ya. Ya kita harus bisa apa ya? Membaca lah kita tuh sebenarnya di mana sih levelnya gitu. Benar, levelnya di mana? Apakah kita sudah bisa di hidup mewah atau belum gitu ya? Kita harus bisa ngebaca itu gitu. Benar. Kapasitas. Ya kapasitas diri lah. Kita harus bisa ngebaca itu. Orang yang kelimpungan biasanya yang tidak bisa membaca kapasitas diri. Kapasitasnya kita belinya itu Nmax, malah beli Xmax misalnya gitu ya. Itu. Kapasitas kitanya beli Honda Beat, kita malah beli PCX misalkan gitu. Jadi kelimpungan kalau nggak bisa membaca kapasitas diri kayak gitu ya. Benar. Nah itu terkait dengan pengalaman 8 tahun berbisnis nih ya, yaitu di gaya hidup ya. Ya di gaya hidup atau cara hidup. Sebisa mungkin kita ini kalau bisa sih bikin sistem biar apa ya? Biar bisa mengakali ini gitu. Misalnya cara kerjanya biar lebih aman gimana nih misalkan. Itu kan kita sendiri yang ngatur kalau bisnis. Iya.
Kayak tadi keuangan juga kita yang ngatur sendiri, misalkan ya udah kita nggak usah boros-boros misalkan. Gitu. Iya, Jadi benar. semuanya sebenarnya tergantung kita, kebebasan ini sebenarnya. Cuman harus ada kewaspadaan lah Iya, benar. di kebebasan ini gitu. Iya. Gitu. Ya bisnis bebas, tapi kita bisa ngatur gitu ya. Ya harus bisa Terkait ngatur. waktu kerja, kalau udah mulai stabil kelihatan nih pola-pola kerjanya, kita bisa atur jam kerja. Bisa kayak atur, gitu ya. bener. Kemudian pemasukan nih kira-kira bisa stabil di angka sekian. Oh, range-nya itu naik turunnya segini, berarti kita bisa atur. Ya, benar kayak gitu. Jadi ketika kalau ekstrim banget turunnya di mana, ketika naik banget turunnya di mana, misalkan ya berarti kita bisa atur-atur di situ kayak gitu ya. Ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Kalau misalkan teman-teman pebisnis punya cerita-cerita terkait pengalaman bisnisnya bisa Boleh, ya. komen-komen boleh. Yang ekstrim misalkan sampai kayak gimana waktu kerja misalkan ya. Ya. Kalau kemudian ini sih alhamdulillah nggak sampai 24 jam kayak gitu ya. Cuman mungkin teman-teman ada yang sampai 24 jam kerja bisnisnya gitu ya. Coba komen-komen di awal-awal tuh. Ya. Atau misalkan pemasukannya lagi minus banget, misalkan lagi ekstrim, besar banget, coba di komen-komen ya. Boleh. Kalau misalkan teman-teman nih yang pebisnis pengen ningkatin brand bisnisnya dengan pakai logo, Jis, Bisa. gimana Jis? Karena Kebun Desain ini kan studio desain, kita menjual jasa desain logo, jasa desain kemasan, desain produk. Buat teman-teman yang lagi bisnis dan pengen meningkatkan visual dari logonya, dari desain kemasannya, itu bisa order ke Kebun Desain. Selain itu kita juga menyediakan jasa pendaftaran merek, daftar merek, terus perizinan NIB bisa, daftar PT perorangan bisa, itu bisa langsung order ke nomor WA yang ada di bawah ya. Baik itu mau pesan desain ataupun pesan perizinan, bisa langsung WA ke nomor yang sama. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.